Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita bertemu kembali Rabu 23 September 2020 dalam Sarapan Rohani. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Karena itu sebelum kita memulai segala kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun demikian mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah, sebab tak habis-habisnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, selalu baru setiap hari. Berkat dan penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon lawatan kuasa Roh Kudus terjadi atas kami, sehingga kami semua dapat mengerti firman Tuhan, melakukannya dengan sukacita, sehingga hidup kami akan berpadanan pada kehendak Tuhan. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat 8 bagian A, dan yang kedua dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya bacakan bagi kita semua. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan tema atas firman Tuhan, jangan mengeluh. Apakah Bapak Ibu Saudara senang mengeluh dalam kehidupan setiap hari? Saya berharap tidak ada yang suka mengeluh. Tetapi seandainya Bapak Ibu senang mengeluh, berapa kali biasanya Bapak Ibu Saudara mengeluh setiap hari? 1 kali, 2 kali, atau lebih dari 3 kali? Tentu kita masing-masing yang dapat menjawabnya. Mengeluh sebenarnya sungguh tidak menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita, melainkan akan menambah beban dalam kehidupan kita. Namun demikian, mengapa kita begitu mudah mengeluh ketika menghadapi berbagai keadaan sulit di tengah-tengah dunia ini, atau ketika keadaan tidak seperti yang kita inginkan? Jawabannya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang keempat, yang telah kita baca tadi bersama-sama. Rupanya kita sering mengeluh di tengah-tengah dunia ini, karena kita masih hidup di dalam dunia ini dengan tubuh yang fana dan juga berdosa. Kita masih hidup dengan tubuh yang ringkih terhadap berbagai persoalan, sehingga begitu mudahnya kita mengucapkan kata-kata keluhan di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel juga pernah mengeluh ketika mereka menghadapi berbagai penderitaan dan hukuman akibat dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dalam keluhan oleh karena penderitaan yang berat, firman Tuhan datang kepada mereka bahwa Tuhan akan meniadakan maut atau hukuman atas dosa mereka untuk seterusnya. Berita ini tentu membawa sukacita bagi umat, sebab ini adalah kabar sukacita bagi mereka. Dan tidak hanya bagi mereka, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi juga bagi kita pada saat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah kabar sukacita bahwa Tuhan meniadakan maut untuk seterusnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Tentu oleh karena kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena Tuhan Allah mengasihi umatnya dan tidak ingin umatnya mengalami kebinasaan. Akhirnya Tuhan Yesus Kristus meniadakan maut untuk seterusnya melalui kematian dan kebangkitannya yang membawa kemenangan dan keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi, sebagai orang yang percaya dan telah diselamatkan, kita seharusnya menjalani kehidupan ini dengan sukacita dan tidak lagi mudah mengeluh, tidak mudah protes, tidak mudah menyalahkan akan segala situasi yang kita hadapi saat ini. Apalagi situasi dan kondisi itu terjadi oleh karena kelemahan dan kesalahan kita. Mengeluh sekali lagi tidak akan menyelesaikan apapun. Setiap pergumulan dan beban hidup yang kita alami, jadikanlah itu sebagai proses untuk membawa kita kepada sukacita yang abadi. Maut adalah hukuman yang paling berbahaya dan mengancam kehidupan kita. Namun telah ditiadakan Allah di dalam karya pengorbanannya di kayu salib di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam menjalani kehidupan ini, sekalipun kita sedang bergumul, percayalah di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar bagi setiap kita. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, maka kita akan memiliki kekuatan untuk terus menjalani kehidupan ini. Berbagai persoalan demi persoalan ketika kita letakkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, selalu ada pertolongan tepat pada waktunya bagi kita. Karena itu jangan lagi mudah mengeluh, melainkan perbanyak mengucap syukur kepada Tuhan. Maka di situ kita akan menerima sukacita dan kita akan melihat bagaimana Allah berkarya dan menolong kita, dan kita akan merasakan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami sadar dalam menjalani kehidupan kami, ketika kami diperhadapkan dengan persoalan, baik dalam keluarga kami, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami, dalam hidup kami sehari-hari, kerap kali mengeluh Tuhan di hadapan-Mu. Bahkan kerap kali kami menyalahkan situasi dan keadaan di sekitar kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Allah. Kami mohon biarlah Tuhan memproses hati kami, pikiran dan hidup kami, supaya kami semakin dekat dan kami senantiasa mengucap syukur atas segala sesuatu yang kami hadapi. Sebab dengan syukur dan iman kepada Engkau, kami akan menerima pertolongan dan jalan keluar. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hidup dan masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani kehidupan dalam syukur. Jangan lagi mengeluh. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.